Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur memasuki minggu yang kedua bulan Desember ini, kita masih diberikan kesempatan dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami ada sampai saat ini karena pertolongan-Mu Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesua. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius merintah atas Syria. Dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan, dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria wanita telah dipertunangkan dengannya yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, di bulan Desember ini begitu banyak gereja melaksanakan acara Natal, mulai dari tanggal 1 Desember bahkan sampai nanti bisa sampai Januari. Dan persiapannya begitu matang sekali, biaya yang besar, bikin dekorasi, pohon Natal, lampu kelap-kelip, rumah dicat dan segala macam berbagai persiapan. Dan orang mengatakan bahwa Yesua lahir tanggal 25 Desember. Hari ini saya berikan temanya, apa itu Natal? Sekali lagi, apa itu Natal? Saya pelajari dari Alkitab, baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, kata Natal itu tidak ada. Dan juga baik di Kamus Pintar Alkitab juga kata Natal tidak ada. Di ensiklopedia Alkitab pun kata Natal tidak ada. Tapi kenapa kok bisa dibuat Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember dan Alkitab tidak pernah mencatat tanggal berapa dia lahir, bulan berapa, sampai hari ini itu menjadi satu rahasia. Karena apa? Yahweh tidak ingin manusia mendewakan tanggal kelahirannya. Tapi kenapa bisa tanggal 25 Desember itu menjadi tanggal kelahiran Tuhan Yesus? Itu karena pada zaman itu ada raja yang menguasai seluruh dunia dan wajib setiap yang dijajahnya itu menjadi agama Kristen, termasuk penyembah dewa matahari. Pada saat mereka sedang menjadi Kristen, mereka mengusulkan kepada pimpinan gereja, mereka biasanya merayakan ulang tahun dewa matahari tanggal 25 Desember. Bagaimana kalau itu dianggap tanggal lahir daripada Tuhan Yesus? Maka pimpinan gereja tersebut mensahkan menjadi lahirnya Tuhan Yesus. Padahal di Alkitab itu tidak ada. Jadi apa itu Natal? Natal itu sebenarnya merupakan yaitu cara penyembahan berhala
yang dari dulu nenek moyangnya atau agamanya dulu sekarang dibawa ke gereja, dan itu dibikin menjadi satu acara yang rutin setiap tahun dilakukan. Dan pada Natal ada Sinterklas. Sinterklas membagi-bagi yaitu hadiah. Di dalam acara Natal selalu ada pohon Natal. Apa hubungan pohon Natal dengan kandang domba? Karena Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Ini sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus lahir, bukan dia membagi-bagi hadiah, tetapi justru orang Majus datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur dalam Matius pasal 2 ayat 1-5 dan ayat 11. Sedangkan dalam Natal diberikan hadiah. Saya pernah tanya dosen saya, apa itu Natal? Kelahiran Yesus. Berarti kelahiran saya boleh dong disebut Natal? Enggak bisa, hanya itu khusus Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Tidak ada. Padahal dia seorang gelar PhD. Kok bisa yang tidak ada diadakan, yang ada malah seolah-olah dianggap biasa-biasa? Jadi sekali lagi, tanggal 25 Desember itu adalah lahirnya Dewa Matahari. Jadi kalau engkau merayakan Natal, engkau sama dengan melakukan penyembahan berhala di dalam hidupmu. Padahal kita tahu firman Yahweh melarang kita untuk menyembah berhala. Jadi sebagai dasar firman Yahweh yang perlu kita renungkan, apa itu Natal? Natal itu bertentangan dengan firman Yahweh. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Orang begitu berlomba-lomba kalau udah bulan Desember mempersiapkan hadiah, mempersiapkan baju baru. Yang ulang tahun siapa? Katanya ulang tahun daripada Tuhan Yesus. Kalau ulang tahun Tuhan Yesus, kenapa engkau yang dapat hadiah? Kenapa Sinterklas yang bagi-bagi hadiah? Apa hubungan Sinterklas dengan Tuhan Yesus? Sangat tidak ada. Itu penyembahan berhala. Jadi buang berhala dari hidupmu. Jangan ikuti tradisi gereja yang sudah puluhan tahun berabad-abad, mengikuti tradisi yang salah. Di Alkitab tidak pernah dikatakan rayakanlah kelahiranku, tidak ada ayatnya. Yang kedua, firman Yahweh mengatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu dalam Hosea pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan supaya lebih jelas. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku, oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimmu. Aku pun akan melupakan anak-anakmu. Semakin bertambah banyak mereka, semakin mereka berdosa melawan aku. Aku akan menukar kemuliaan mereka dengan kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena Tuhan Yesus dari Roh Kudus berubah jadi manusia, disamakan dengan lahirnya Dewa Matahari. Itu penghinaan, itu pengejekan. Maka bertobatlah engkau yang masih sering merayakan Natal, karena Natal itu tidak ada di dalam Alkitab. Saya sudah singgung tadi, di dalam kamus Alkitab pun kata Natal tidak ada. Di kamus ensiklopedia Alkitab pun kata Natal tidak ada. Jadi betapa bodohnya kalau masih ada orang merayakan Natal, sebab tanggal 25 Desember itu adalah lahirnya Dewa Matahari. Sangat memalukan. Oleh karena itu, kita harus menyembah Yahweh, bukan menyembah dewa, bukan menyembah berhala. Sebab apa? Sadar tidak sadar, berhala-berhala dari latar belakang orang-orang pengikut Tuhan Yesus itu dibawa masuk ke dalam gereja. Yang anehnya bulan Desember ramai, bulan-bulan lain tidak ada ramai. Orang datang ke gereja hanya bulan Desember karena apa? Mau Natal. Ikut liturgi, ikut acara ini, ikut kor dan segala macam. Bulan-bulan lain tidak ada seperti seramai itu.
Biaya yang dikeluarkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang sampai M. Tujuannya apa? Hanya untuk pesta pora, hanya untuk berhura-hura. Padahal kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba yang sangat hina, rendah, dan sangat-sangat sebenarnya menyedihkan. Tapi kalau dikatakan Natal itu lahirnya Tuhan Yesus, sangat bertentangan. Tidak ada hubungan pohon Natal dengan lahirnya Tuhan Yesus. Jadi, kalau engkau masih merayakan Natal, bikin pohon Natal di dalam rumahmu, dalam gerejamu, itu sama dengan engkau membangun berhala di dalam tempat ibadahmu, juga dalam rumahmu. Yang berikutnya dikatakan, apa dasar firman Yahweh? Setiap firman Yahweh yang telah teruji, jangan menambahi atau jangan mengurangi. Itu di dalam Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Ya. Jangan menambahi firman, jangan mengurangi firman. Kalau ada perintahnya kita rayakanlah kelahiranku, baru kita rayakan. Pasang pohon Natal, bikin lampu kelap-kelip, baru kita lakukan. Ini tidak ada perintahnya, tapi dibuat begitu meriah, begitu heboh, sehingga orang berpikir bahwa benar-benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Padahal Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saya ulang-ulang tadi, 25 Desember lahirnya Dewa Matahari. Jadi kalau engkau merayakan Natal itu secara tidak langsung pasang pohon Natal, engkau sedang menyembah Dewa Matahari. Ada lampu di atas daripada itu pohon Natal itu melambangkan tadi mataharinya kelap-kelip. Jadi sangat mengerikan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jangan lagi ada berhala-berhala dalam diri kita. Sebab apa? Penyembahan berhala itu sangat menjijikkan di hadapan Yahweh. Ketika orang-orang Israel menantikan Musa dari Gunung Sinai, mereka buat berhala, mereka buat patung anak lembu emas. Yahweh marah kepada orang Israel. Karena apa? Mereka buat berhala. Jadi orang Kristen pun sekarang buat berhalanya apa? Tiap bulan Desember itu dianggap bulan yang paling sakral, bulan yang paling istimewa, sehingga bikin acara meriah, bikin dekorasi yang begitu hebat, dan itu tidak berkenan di hadapan Yahweh. Karena apa? Bukan itu yang Yahweh inginkan. Kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, gambaran tempat yang sangat hina rendah, harusnya dia lahir di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kita, kita harusnya memberitakan Injil. Karena perintah daripada Tuhan Yesus, beritakanlah Injil. Dalam Matius pasal 24 ayat 14. Bukan diberitakan kelahirannya. Jadi pada saat ini, marilah kita bertobat, sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Biarlah kita lakukan firman, apa yang ada di dalam firman Yahweh ini lakukan, yang tidak ada enggak usah ditambah-tambah. Saya singgung tadi masalah Natal, di Alkitab tidak ada, kenapa diadain? Yang ada malah ditiadakan. Harusnya kita menyembah Yahweh itu, perintah Yahweh yang utama ada 2. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu. Kapan itu dilakukan? Setiap hari. Bukan pada bulan Desember. Kalau engkau hanya menolong orang lain pada bulan Desember, sangat keliru. Berarti 11 bulan apa yang kau kerjakan hanya mementingkan diri sendiri. Padahal Tuhan Yesus ajarkan kita kasih vertikal, kasih horizontal, mengasihi Yahweh, mengasihi sesama setiap waktu. Karena kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam Yohanes dikatakan,
ayat 13, ayat 34, 35, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi praktek bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dalam diri kita. Kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, bukan acara yang serba wah, serba megah tadi, dengan lampu kelap-kelip, dengan pohon, nggak ada hubungannya dengan firman Yahweh, nggak ada hubungannya dengan Tuhan Yesua, karena Tuhan Yesua adalah Mesias, adalah Juru Selamat, bukan dihubung-hubungkan dengan Dewa Matahari, maka stoplah merayakan Natal. Karena apa itu Natal? Sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau engkau ingin selamat, buang berhala dari hidupmu supaya engkau selamat. Biar melalui firman ini, baik para pakar teologi, engkau boleh belajar kembali kenapa engkau terus mendukung acara Natal padahal di Alkitab tidak ada. 25 Desember bukan lahir daripada Tuhan Yesus, itu lahir Dewa Matahari, supaya bertobat, jangan menyembah dewa-dewa lagi kalau memang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Biar melalui firman ini kita semakin sadar dan bertobat, jangan ada penyembahan berhala. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia menjadi juru selamat bagi kami dan tidak pernah memerintahkan untuk kami merayakan kelahirannya tanggal 25 Desember. Dan kalau masih banyak gereja melakukan Natal yang sama dengan penyembahan berhala, biar Engkau lawat supaya bertobat. Roh Kudus mengurapi para pimpinan-pimpinan gereja, juga bagi jemaat, supaya tidak terperangkap di dalam penyembahan berhala setiap bulan Desember. Karena kami menyembah Yahweh setiap hari, bukan hanya bulan Desember. Terima kasih, biar firman ini menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya tenang dalam persiapan pemilu. Berkati juga gereja-Mu, persatukan semua. Ubah sikap hati yang selama ini salah, doktrin yang sudah salah, supaya bertobat dengan sungguh-sungguh. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.